Selamat datang di podcast kami ya, di mana hari ini kita akan membahas hal-hal penting mengenai pandemi dan Indonesia di era new normal. Bersama saya, Denny Siroi Teguh, dan pada kesempatan kali ini saya bersama Saya Martinus Kidung Tirtayuda. Saya Stefania Natasha. Dan aku Hilda Benita Rajo. Jadi hari ini kita mau bahas apa guys? Gimana kalau kita bahas seputar pandemi corona yang nggak selesai-selesai ini ya guys? Boleh juga tuh. Oke lah kalau gitu, kita mulai pembahasannya aja. Tapi sebelum kita mulai, gue ada pertanyaan dulu nih buat kalian. Selama pandemi ini kalian ngapain aja guys? Kalau aku sih selalu gabut ya. Kalau aku sih juga cuma rebahan aja, tapi kadang-kadang olahraga ringan gitu sih. Kalau aku sih paling cuma nonton film di rumah guys. Kalau gitu daripada kita gabut, lanjut ke topik pembahasan yang pertama yuk. Kalian tahu nggak? Tahu? Tahu apaan emang belum juga bahas? Santai dong. Aku kan emang nggak tahu. Tapi nanti jadi tahu. Udah, ntar nggak selesai-selesai nih podcast. Oke lah kalau gitu, lanjutin aja. Jadi kalian tahu nggak sih kalau sistem ekonomi, politik, sosial budaya, terutama dalam bidang kedokteran di Indonesia itu sudah terkena pengaruh dari penjajahan zaman Portugis hingga Belanda loh guys. Hah? Kok bisa? Nanti dulu lah komentarnya, kasihan itu dari tadi dipotong pembicaraannya terus. Sabar Yud, aku sambil jelasin. Jadi aku akan bahas salah satunya, yaitu tentang sistem pendidikan di Indonesia. Kok cuma satu? Nanti kalau kita bahas semuanya kelamaan dong. Jadi langsung aja kita bahas guys. Jadi di abad ke-19, di Banyumas, para buruh perkebunan Belanda terinfeksi sebuah penyakit yaitu penyakit cacar. Saat itu, pendidikan dokter di sana masih sangat terbatas, sehingga pemerintah kolonial Belanda memutuskan untuk mendirikan sekolah yaitu Sekolah Dokter Jawa. Lalu sekolah itu berganti nama menjadi Sosia. Jadi gitu teman-teman, singkat cerita tentang pengaruh sistem pendidikan, terutama dalam bidang kedokteran. Gimana? Apa ada pertanyaan? Bedanya pandemi sekarang ini sama pandemi yang dulu apa ya, Hil? Jadi dulu tuh pernah terjadi beberapa pandemi, antaranya pest atau flu Spanyol. Tapi menurutku yang paling parah itu flu Spanyol sih guys, karena pandemi itu melanda Indonesia selama lebih dari 1 tahun. Pandemi itu nggak selesai-selesai guys, jadinya ya begitu deh. Lama juga ya. Kenapa ya kok pandeminya bisa lama banget? Flu Spanyol itu lama banget karena pemerintahnya tuh seakan menutupi fakta gitu loh. Jadi pemerintah malah bilang kalau itu salah masyarakat yang kurang jaga kebersihan. Ditambah lagi dulu nggak ada sosialisasi. Beda banget ya sama sekarang. Sekarang pemerintah udah sosialisasi dari awal, jadi masyarakat bisa menjaga diri masing-masing. Iya, masyarakat juga udah diberi sosialisasi untuk memakai masker di mana-mana untuk menjaga penularan virus ini. Oke, kita lanjut ke topik pembahasan yang kedua tentang perkembangan virus COVID-19 atau coronavirus ini. Virus ini diketahui telah muncul beberapa tahun yang lalu, tapi pada saat itu tidak ada indikasi bahaya virus ini. Sampai pada puncaknya pada akhir tahun 2019, diketahui bahwa virus ini pertama kali menyebar di Wuhan, China. Hingga puncaknya coronavirus ini akhirnya melebar ke seluruh dunia. Dan sampai saat ini, COVID-19 masih menyebar di negara tercinta kita Indonesia. Juga sangat disayangkan bahwa COVID-19 ini diketahui malah terus bertambah, walau sudah diberlakukannya PSBB pada beberapa bulan lalu. Dan pemberlakuan pemakaian masker, social distancing masih belum berdampak banyak nih. Karena itu guys, I think we should always wear mask everywhere we go guys. Sebenarnya apa sih kegunaan pakai masker? Ya, agar kita nggak terkena penyakit inilah. Kan penyakit ini menyebarnya lewat udara. Oh, ternyata berguna juga ya. Nggak tahu aku. Yaudah, lanjutin aja. Oke, kalau gitu aku lanjutin ya. Jadi guys, virus COVID-19 ini dikatakan oleh WHO bahwa virus ini tuh dapat menyebar melalui udara. Jadi kalau sampai virus ini masuk atau terhirup oleh kita, bisa saja virus ini langsung menyebar ke seluruh tubuh kita. Mengingat kalau kita bernafas, udara akan masuk ke paru-paru lalu ke seluruh tubuh. Nah, kalau sampai masuk ke dalam paru-paru, virus ini dapat menyebabkan infeksi yang akan mengganggu proses difusi oksigen dengan karbon dioksida di dalam alveolus kita guys. Jadi gitu guys, kenapa ada kaitannya dengan sistem pernafasan. Aku juga ada selingan nih.
Kalian coba pikirin deh satu ide atau teknologi untuk mengatasi gangguan ini. Aku. Oke deh, silakan. Jadi guys, teknologi yang aku pikirin itu ventilator. Jadi ventilator adalah mesin yang berfungsi menunjang pernapasan seseorang. Dengan alat ini, orang yang sulit bernapas dapat dibantu mendapatkan udara dan bernapas seperti orang normal. Mesin ventilator mengatur proses menghirup dan menghembuskan napas pada pasien. Jadi ventilator sekarang banyak digunakan untuk pasien COVID-19. Jadi sekian teknologi yang aku pikirin, makasih. Oke, karena tidak ada lagi yang punya ide, kita lanjutin lagi pembahasannya. Guys, kalian ingat gak waktu PSBB pandemi coronavirus ini? Langit di Jakarta tuh bisa cerah banget ketimbang hari biasanya. Ada yang tahu nggak kenapa bisa jadi cerah gitu? Menurut aku sih, karena tingkat pengendara kendaraan diesel pada saat PSBB menurun, sehingga polusi udara yang telah dihasilkan oleh kendaraan dalam beberapa waktu yang lalu juga menurun. Tapi sekarang udah nggak secerah awal PSBB dulu sih. Iya ya, yang tadi Yuda jelasin udah benar. Namun kalau kita lihat lebih lanjut lagi, polusi udara ini dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar minyak, dan minyak bumi ini terstruktur oleh senyawa hidrokarbon, di mana hidrokarbon ini berguna sebagai bahan bakar kendaraan itu. Nah, hasil dari pembakaran itu tadi menghasilkan gas karbon monoksida. Tapi kalian semua tahu nggak sih bahayanya polusi udara terhadap bumi? Nah, polusi udara ini dapat memberikan efek atau dampak buruk bagi lingkungan kita loh. Dampaknya apa aja nih? Dampaknya antara lain bisa terjadi pemanasan global yang menyebabkan terperangkapnya cahaya atau sinar matahari sehingga menjadi panas, juga es di kutub utara mencair. Selain itu, akan terbentuknya kabut asap yang akan mengganggu penglihatan dan akan menyebabkan gangguan pernapasan. Juga akan terbentuk hujan asap yang dapat menyebabkan korosi. Nah, mengingat kita masih harus jaga jarak dan mematuhi protokol, sekarang kan lagi marak-maraknya bersepeda ya guys. Jadi aku bakal jelasin singkat nih tentang sepeda. Apa coba yang bisa dijelasin dari sepeda? Ada dong, jadi di sepeda ini ada yang namanya rotasi dan titik berat pada sepeda. Rotasi ini ada di bagian rodanya. Jadi kalau rodanya berputar, bisa dikatakan sebuah rotasi. Sedangkan titik berat ini bisa berubah-ubah. Gimana caranya kita tahu di mana titik berat ini berada? Singkatnya, kalau kita dalam posisi normal atau tegak, titik beratnya itu ada di roda belakang. Tetapi kalau kita di dalam posisi menunduk, titik beratnya itu akan di roda depan. Jadi itu penjelasan singkatnya guys. Kalau kalian hobinya sekarang apa? Ada yang ikutan sepedaan nggak nih? Kalau aku sih nggak ada hobi ya, soalnya aku cuma rebahan aja sih di rumah. Kalau aku sih cuma main game aja sih. Kalau hobi aku sih sekarang melihara ikan. Kan di rumah terus, mana gabut banget buat sepedaan. Mending aku melihara ikan juga kan. Nah, buat apa coba melihara ikan? Cuma nambah-nambahin tagihan aja. Weh, jangan salah. Dari sini kita bisa buat ternak kecil-kecilan nih. Apalagi ikan hias banyak loh yang suka. Jadi kita bisa jualan deh dari hobi kita. Nah, untuk kalian yang mau coba melihara, aku kasih tips nih. Yang pertama, pastinya kalian butuh beberapa benda, yaitu wadah atau akuarium, ember, selang air, pompa air, pakan, dan yang paling penting adalah uang. Tapi kalian juga harus nyesuaiin sama budgetnya. Soalnya kalau nggak sesuai budget, ntar malah bongbong. Yang kedua, kita harus memperhatikan lingkungan hidupnya. Nah, lingkungan hidup yang ideal bagi ikan rata-rata suhu airnya 24 derajat sampai 30 derajat Celcius. pH-nya 6 sampai 7. Oksigen yang terlalu lebih dari 3 ppm. Dan kecerahan air 30 sampai 60 cm. Yang ketiga, kalau kalian mau coba ternak ikan hias, kalian harus cari calon indukan yang udah mencukupi umur untuk bereproduksi. Tapi kalian juga harus memilih indukan yang sehat, tidak terjangkit penyakit, dan berasal dari keturunan yang baik dan bagus. Jika kalian sudah dapat indukan dan siap bereproduksi, kalian bisa melakukan pemisahan. Yang kemudian, untuk penetasan telurnya, telur ikan hias biasanya akan menetas setelah 24 jam menjadi larva. Nah, catatan penting nih, kalau kalian mau ngasih makan ikan, kalian jangan ngasih terlalu banyak, nanti akan mengotori ikan dan menyebabkan kematian pada ikan. Nah, gimana? Ada yang mau ikut ternak ikan nggak nih? Mau sih Yud kalau indukannya kamu kasih. Diri dong. Oke guys, kita udah di penghujung acara nih.
Tapi sebelum kita tamatin, ada yang mau kasih pertanyaan nggak? Aku ada pertanyaan nih guys buat kalian. Jadi apa pendapat kalian mengenai pemerintah kita saat ini ya guys? And what should they done kalau ada COVID-19 kayak gini? Aku. Oke, apa? So, pendapatku sih, the government should have been more aware about this kind of thing. Jadi ya maksudku, even if it's not that dangerous, but they should be more aware about the indication of the threat. So, menurut kalian lainnya, pendapat Dennis gimana nih guys? Ada yang setuju? Aku punya pendapat nih. Apa-apa? Aku setuju sama pendapatnya. But I will contribute few things to perfect this opinion. Pertama, our government should be more responsive in dealing with this viral pandemic, di mana pemerintah harus menutup penerbangan dari dalam atau luar negeri. Even though it might be detrimental to some parties, tapi ini harus dilakuin. Oke. That is a cool opinion. Ada opinion lain nggak nih guys? Dari Hilda mungkin? Nggak kok, lanjut aja yuk. Kalau gitu, let's end our podcast for this topic ya guys. Oke. Oke guys, terima kasih udah mau dengerin podcast kita dari awal hingga akhir. Kita yakin kalau materi dari podcast kita bisa berguna untuk kalian. Sebelum kami tutup podcast ini, kita minta maaf jika kita ada salah kata saat nyampein materinya. Thank you for hearing us. Don't forget to wear your mask and stay at home. See you next time.